Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas buku klasik Robert Mayer, How to Win Any Negotiation. Betul. Buku yang menarik banget ini. Iya kan? Bukan cuma soal teori, tapi kita cari kunci praktisnya nih. Biar Anda bisa lebih, percaya diri dan efektif lah. Entah itu pas negosiasi gaji, beli rumah, atau mungkin yang sering bikin pusing, ngurus klaim asuransi mobil. Siap ya? Kita bedah bareng-bareng. Siap. Dan menariknya nih, buku ini tuh bukan cuma soal taktik menang kalah doang. Oh ya? Justru Mayer banyak banget gali sisi psikologisnya. Gimana emosi itu seringkali jadi penggerak utama, bukan logika murni. Emosi ya? Dan gimana bangun koneksi, bahkan di situasi alot kayak pas klaim mobil itu bisa jadi kunci loh. Ini soal memahami orang di depan Anda. Mayer bilang ini bukan soal harapan kosong, tapi soal pre-framing mental Anda. Benar? Visualisasi kesuksesan katanya bisa ngubah cara Anda deketin meja negosiasi, bahkan sebelum ngomong. Emang sekuat itu ya dampaknya? Secara psikologis iya loh. Ini nyambung langsung ke kebutuhan dasar kita akan harga diri. Harga diri ya? Iya. Jadi kalau Anda kelihatan yakin, bukan sombong ya, tapi yakin, itu kerasa. Dan ini berlaku dua arah. Bikin lawan bicara merasa dihargai, itu krusial banget. Contohnya gimana tuh biar kerasa dihargai? Pujian spesifik. Misalnya nih, pas lagi ngomong sama pihak bengkel atau adjuster asuransi mobil, bilang aja, saya lihat Anda teliti banget ya periksa detail kerusakan di pintu ini. Oke, jadi lebih spesifik dari sekedar, kerja bagus gitu ya? Nah, tepat. Itu jauh lebih ngena. Terus, hindari pertanyaan yang nyerang, kayak, kenapa sih penawaran Anda nggak masuk akal banget? Itu cuma bikin mereka defensif. Masuk akal, masuk akal. Oke, setelah mindsetnya siap, gimana kita ngelola interaksinya? Di buku ini ada istilah mengontrol percakapan. Kedengerannya kok agak dominatif gitu ya? Nah, mengontrol di sini tuh bukan berarti mendominasi omongan ya, bukan rebutan mic gitu. Terus gimana? Lebih ke arah mengarahkan alur diskusinya, secara halus saja. Kuncinya ada di mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya, benar-benar berusaha memahami sudut pandang lawan bicara. Bukan cuma nunggu giliran ngomong. Ada contohnya nggak? Ada. Kayak cerita manajer produksi yang ngarahin pembuat kostum itu loh. Dia nggak dikte, tapi nanya-nanya terstruktur soal bahan, waktu. Tujuannya ya biar ketemu solusi bareng. Oke, selain dengerin ada taktik lain buat mengarahkan? Ada. Misalnya teknik sugesti tersembunyi. Jadi, kita bikin lawan bicara ngerasa nemu ide yang sebenarnya kita arahkan. Wah, canggih juga ya. Atau channeling, kayak pelayan restoran yang nawarin 2 menu spesial aja. Jadi pilihan kita kayak diarahkan gitu. Jadi kita bisa fokuskan ke opsi tertentu ya. Kayak di klaim mobil tadi, fokus ke 2 opsi perbaikan yang paling make sense gitu. Bisa banget. Dan jangan lupakan bahasa tubuh. Kontak mata, postur terbuka, sinyal nonverbal ini kan langsung nyentuh emosi. Kalau kata-kata lebih ke logika. Nah, ini nih bagian yang sering bikin deg-degan. Tawar-menamar alot. Katakanlah pas nilai ganti rugi mobil kita rasanya kok, nggak sesuai banget. Langkah pertamanya gimana menurut Mayer? Jangan langsung hadapi gunungnya sekaligus. Pusing nanti. Pecah aja masalah gedenya jadi bagian-bagian kecil, biar lebih gampang diurus. Oke, dipecah. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya tadi soal klaim mobil. Pisahin dulu diskusinya. Satu soal biaya suku cadang, satu lagi soal biaya jasa bengkel. Terus, soal durasi perbaikannya. Hadapi satu persatu. Oke, satu-satu. Terus pendekatannya? Urutannya gini, paparkan fakta dulu. Jelasin kerusakannya apa aja, A, B, C. Baru logikanya. Nah, menurut standar perbaikan nih, ini butuh sekian jam kerja, suku cadangnya ini. Baru deh, ajukan solusi atau tawaran Anda. Fakta, logika, baru solusi. Oke, dicatat. Terus, saya pernah dengar soal trik angka nih. Katanya angka ganjil lebih sakti dari angka bulat. Misal nawar perbaikan Rp3.157.980 lawan Rp3.100.000. Beneran gitu? Haha, iya betul. Ini main di persepsi sih sebenarnya. Persepsi ya? Iya, angka bulat kayak 3.100.000 itu seringkali rasanya kayak, titik awal negosiasi aja. Kayak ngundang buat ditawar lagi gitu kan. Bener juga. Nah,
Tapi kalau angka spesifik kayak Rp3.157.980 atau misal persentase depresiasi mobilnya 17,3%, itu kesannya udah hasil ngitung beneran, udah cermat, udah final. Jadi orang cenderung mikir 2 kali buat nawar jauh ya? Persis. Lawan bicara jadi agak segan nawarnya. Ini relevan banget pas bahas angka penyelesaian klaim atau mungkin harga mobil bekas. Oke, oke. Terus gimana kalau kita udah coba semua cara, tapi kok tetap ditolak atau malah buntu? Misalnya tawaran akhir dari asuransi masih jauh aja dari harapan kita. Gimana tuh? Nah, penolakan itu jangan dianggap akhir segalanya. Justru itu sinyal komunikasinya masih kebuka kok. Masih ada celah. Terus kita ngapain? Pakai pertanyaan bedah, istilahnya surgical questions. Gali aja kenapa mereka bertahan di posisi itu. Tanya, dasar perhitungannya apa ya? Data yang dipakai mana? Gitu. Oke, digali terus alasannya. Ada taktik lain? Ada, namanya peringatan halus, soft touch warning. Tapi sampaikan sebagai masalah kita bersama, bukan nyerang ya. Misalnya, kalau kita nggak segera sepakat nih, prosesnya bisa lama loh, dan mungkin malah nambah biaya buat kita berdua. Jadi dibingkai sebagai kepentingan bersama ya? Oke. Nah, kalau bener-bener udah buntu nih, mentok banget, ada jalan keluar terakhir nggak? Mayer nyebutin beberapa cara buat mecahin kebuntuan. Salah satu yang unik itu baseball arbitration. Baseball arbitration, gimana tuh cara kerjanya? Intinya gini, kedua pihak nulis angka final mereka, diam-diam tapi. Oke, terus? Nah, kalau angka mereka itu deketan, misalnya selisihnya di bawah 15% gitu, ya udah, diambil nilai tengahnya aja. Kalau jauh? Kalau jauh, nanti ada pihak ketiga, arbiter. Dia nggak nyari kompromi baru, tapi langsung milih salah satu angka yang dianggap paling realistis. Wah, menarik ya. Jadi maksa dua-duanya buat realistis dari awal dong? Betul banget, biar nggak ngasih tawaran yang ngawur gitu. Ini bisa jadi alternatif kalau udah mentok banget soal nilai total loss mobil misalnya. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, negosiasi itu ternyata seni yang bisa diasah ya, bukan bakat lahir gitu aja. Iya banget, campuran antara persiapan mental yang pas, komunikasi yang terarah, plus ya itu tadi, beberapa taktik cerdas biar kita paham dan nggak gampang dipengaruhi. Bukan soal manipulasi ya intinya. Bukan. Lebih ke soal memahami dinamika persuasi biar Anda bisa dapat hasil yang adil. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Oke. Pikirin satu negosiasi terakhir yang Anda alami. Mungkin soal kerjaan, beli sesuatu, atau klaim tadi. Andaikan nih, Anda menerapkan satu aja teknik dari obrolan kita hari ini. Entah itu pujian spesifik, angka ganjil, atau dengerin lebih dalam. Kira-kira hasilnya bakal beda nggak? Iya juga ya. Dan gimana kesadaran baru ini bakal ngebentuk pendekatan Anda di negosiasi Anda selanjutnya? Coba direnungkan.